Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan renungan berjudul Waspadai Ajaran Sesat. Keberadaan nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu sudah dinyatakan sejak zaman Perjanjian Lama dan makin banyak bermunculan di zaman ini. Sebagai orang Kristen sejati, kita harus mewaspadai kemunculan mereka di tengah-tengah jemaat. Peringatan ini kita dengar dari Rasul Petrus dalam 2 Petrus 2:1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mengenai nabi-nabi palsu yang muncul di Israel, Yeremia berkata dalam Yeremia 27:15, sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Di awal pelayanannya di bumi, Yesus memberi peringatan penting agar umat Israel mewaspadai munculnya nabi-nabi palsu. Di akhir pengajarannya yang dikenal dengan khotbah di bukit, Yesus menekankan pentingnya memperhatikan kehadiran para pengajar palsu. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menjelang penyalibannya pun, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman dan menyinggung akan munculnya banyak penyesat yang melakukan pekerjaannya dengan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24:24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Demikian juga Paulus dalam nasihatnya kepada para penantua jemaat Efesus. Ia menyebut bahwa pengajar-pengajar palsu akan masuk ke tengah-tengah jemaat. Kisah Para Rasul 20, 29 dan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bagaimana menangkal atau membersihkan pengajaran sesat di dalam jemaat? Kepada para penatua jemaat di Efesus, Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20:28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Pesan Paulus itu bermakna bahwa gembala jemaat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dirinya. Artinya terus-menerus memperbaharui pengenalannya akan Kristus dan Injil Kristus dengan setia merenungkan kitab suci dan kemudian dengan tekun dan setia mengajarkannya kepada jemaat. Untuk itu gembala jemaat perlu mengajarkan pokok-pokok pengenalan akan Yesus Kristus, meliputi kelahirannya melalui seorang perawan, pelayanannya di bumi, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari maut, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kedua kali. Gembala juga perlu mengajarkan intisari Injil Kristus, yakni kematian, kebangkitan, dan penampakannya,
seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri. Gembala perlu terus-menerus mengingatkan jemaat agar menguji kebenaran-kebenaran yang mereka dengar atau terima dari berbagai sumber. Nasihat begini disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud dengan roh adalah pengajaran. Roh atau pengajaran nabi-nabi palsu tidak berasal dari Allah. Mari kita kutip lagi 2 Petrus 2:1 yang berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Menguji roh adalah menguji pengajaran dari nabi-nabi palsu. Gembala harus memiliki kepekaan untuk membedakan roh atau pengajaran, entah itu berasal dari Kristus atau dari antikristus. Dan juga, gembala harus mengajarkan atau melatihkannya kepada jemaat agar mereka memiliki kepekaan untuk membedakan dari berbagai-bagai pengajaran yang didengarnya. Sebagai jemaat, kita harus menguji ajaran-ajaran di sekeliling kita, apakah alkitabiah atau tidak. Ini seperti dicontohkan oleh orang-orang Yahudi di Berea yang menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah yang diajarkan kepada mereka, apakah itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Melalui renungan ini, saya menantang saudara untuk membaca Alkitab dengan tekun, agar saudara dapat membedakan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar saudara. Ajaran sesat ada di sekitar kita, dan untuk mendeteksinya kita harus bertekun dalam membaca Alkitab. Melalui tekun dan setia membaca dan merenungkan kitab suci, Roh Kudus memastikan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, saudara akan memiliki kepekaan membedakan ajaran-ajaran yang saudara dengar atau terima dari para guru di sekitar saudara. Dan saudara akan dapat membedakan apakah mereka benar-benar pengajar firman atau pengajar palsu. Terakhir saya sampaikan, jika kita memang sungguh-sungguh pengikut Kristus, sungguh-sungguh murid Kristus, maka kita pasti akan menang menghadapi penyesatan yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu di sekitar kita. Ini seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ikutilah terus program video khotbah 10 menit ini. Ke depan saya akan menjelaskan siapa itu nabi-nabi palsu dan apa pengajaran palsu yang mereka sampaikan. Tuhan memberkati.